Anak itu ramai sampai sudah menimbulkan perpecahan di Madinah. Apa kata suku Aus? Kan di Madinah itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Suku paling besar itu suku Aus, suku Khazraj. Ya. Maka apa kata suku Aus? Wahai Rasulullah, kalau seandainya yang menyebar musik itu orang Khazraj, maka dia akan suku Aus ini akan menembas dari mereka. Kalau Khazraj tegaknya hanya sultan. Kalau nanti kita awal menyebar musik itu orang Aus, maka izinkan kami berkelahi dengan suku Aus. Aus pun akhirnya bertambah pusing, menghafal. Wah, dulu belum ada berkelahi, maksudnya dulu. Sampai Rasul memanggil beberapa sahabat, minta pendapat sama kayak kita kalau sudah punya masalah berat kan minta pendapat dengan sahabat. Ada sahabat yang menyatakan kata Allah, sudahlah ceraikan saja Aisyah. Masih banyak orang lain yang lebih baik yang bisa mengangkat. Hal ini bicara itu dia bukan Rasul. Dia sayang dengan Rasul. Hatinya itu merasakan orang Rasul disentuhi, gitu ya. Berkata sahabat yang lain, aku tidak yakin Aisyah melakukan itu. Aku tahu dia adalah orang yang baik. Kata-katanya kata-kata yang baik. Rasul begitu. Di tengah kondisi bingung itu, coba kita simak percakapan suami istri. Abu Darda dan istrinya. Benar tidak dengan Abu Darda? Yang namanya dia Abu Darda di masjid Abu Darda. Jadi dalam masalah dengan Rasul Abu Darda. Coba lihat percakapan orang beriman ketika ada musik tentang saudara. Kira-kira sudah bang, masa itu bang. Apa yang harus kita benar? Yang apa? Mungkin Aisyah sering gimana ya? Rasanya ya, ada itu disebut selingkuh. Apa terjadi ya? Apalagi Aisyah pun saudara Nabi. Itu namanya istrinya. Kalau dia gimana? Soalnya ini soal dari apa? Apalagi itu sedih. Apakah orang baik? Suami bertanggung jawab. Apa itu semua? Tidak mungkin selingkuh. Coba deh. Orang beriman itu kalau ada gosip itu dia coba susun. Ini pelajaran kenapa bu? Pelajaran kenapa ada nyata? Ini pelajaran kenapa? Ketiga, kalau ada gosip yang sampai ke telinga kita tentang saudara kita, maka yang pertama adalah husnuzon, berbaik sangka. Tidak mungkin saudara kita begitu. Husnuzon, kalau kata orang alim itu carilah 77 alasan yang membuat kita bisa berbaik sangka dengan saudara kita. Tidak mungkin Rasul begitu dia berbicara. Tidak mungkin Rasul pulang begitu. Tidak mungkin pulang begitu. Cari alasan. Kenapa? Karena husnuzon itu terkunci. Suuzon itu perbuatan tercela. Ibu, jadi kalau ada gosip yang kita dengar umum belum tentu benar salah, menggibah ini dilarang. Seperti makan bangnya saudara kita, atau ini menggoreng-goreng gosip yang tak jelas pasti benar. Apa yang terjadi setelah itu? Sebelum kejadian itu Aisyah itu dia malam sakit perut, terus membangunkan khadimatnya. Khadimat itu orang yang membantunya tinggal di rumah. Jadi saat itu si khadimat ini dia terlalu cakap celaka si Mas'ad. Mas'ad itu adalah sepupu Aisyah, sepupu jauh ayahnya Abu Bakar.
Terus Aisyah nanya, kenapa? Akhirnya kalimat yang menceritakan tentang fitnah berita bohong yang ditujukan kepada Aisyah. Cuma Rasul memang berubah, kurang perhatian, kurang mesra. Karena Rasul itu pada posisi bingung, mau percaya dan mungkin Aisyah tidak percaya, lama dua, gimana kamu? Hah? Maka akhirnya muncul syariat kita bahwasanya kalau engkau melihat seseorang dituduh berzina, maka datangkan empat saksi. Kalau tidak, saksi itu memberikan kita maka beral cambuk sebanyak 80 kali. Tapi jangan kamu kita empat kali ini jadi. Nah, jadi Aisyah menangis. Maka Rasul berkata, wahai Aisyah, sebenarnya jujur saja, apakah benar Rasul itu bersalah? Cuma Aisyah itu kepada Rasul semakin terbuka hatinya. Rasul pun mengucapkan itu karena mungkin dia sudah apa rasanya dulu, sudah bingung lah ya, bingung apa yang harus dilakukan. Gosip semakin menjadi-jadi, kalau sini mau pecah belah, maka kata Aisyah angkat aku maka Nabi mengatakan keluarkan duduk di situ. Maka Aisyah hanya berdoa, ayah, apa pendapat tentang ini? Maka ayah itu tidak tahu Aisyah. Ayah tak tahu apakah ayah Rasul bilang mau tidak. Kalau memang melakukannya, bertobat kepada Allah. Tapi lagi-lagi Aisyah, suaminya tak percaya, ayahnya tak percaya. Ditanya ke ibunya untuk jawabannya sama, ibu juga Aisyah, mana yang benar sebenarnya? Aisyah kehilangan tempat untuk mengabdi selain Allah. Maka Aisyah mengatakan di awal dalam Quran betapa aku ini bisa seperti Nabi Yusuf ketika difitnah dengan Zulaikha. Ketika difitnah dengan Zulaikha, bukti itu nampaknya dia kayak waktu Zulaikha dengan Nabi Yusuf baju tertangkap di luar kamar. Akhirnya bukti itu ada, masuk penjara Nabi Yusuf kan. Aisyah semakin menangis. Maka kata Aisyah, kalau aku mengakui apa yang tidak aku lakukan, apakah itu yang kalian sedih? Coba kita kondisi sedih Aisyah. Maka Aisyah pun masuk ke kamar. Tidak perlu Rasul mulai berkeringat. Tanda-tanda wahyu, tanda-tanda wahyu. Maka tidak lama setelah itu turunlah wahyu surah An-Nur yang akhirnya menceritakan, memberikan pembelaan kepada Aisyah dan menyatakan Aisyah terbebas dari fitnah. Surah An-Nur ayat 11 sampai 19. Nanti ibu baca di rumah panjang ayat 11 sampai 19 yang surah ini menjelaskan bahwasanya Aisyah itu difitnah. Maka coba tentang bersihnya Aisyah. Maka ketika ayat itu Aisyah dipanggil, maka kata Rasul, wahai Aisyah, bergembiralah, wahai Rasul, engkau dibela oleh Allah, itu
Wahnya kata Aisyah, mengapa harus berterima kasih kepada seorang muslim? Yang benar adalah bersyukur kepada Allah atas kasih sayang Allah menolong keluarga tersebut. Aisyah itu mengatakan sebuah kemudian Allah bantu sebuah tahu bahwa dengan antara seseorang, maka yang pertama itu adalah syukur kepada Allah atas pertolongan Allah lewat perantara manusia tadi, entah orang kita, entah saudara kita, lewat perantara manusia. Itu bisa dapat hasil rifki bertawakal. Ya Bu, itu kisah Aisyah itu terkenal. Sayyidina Aisyah itu terkenal di sini. Terus ada lagi kisah yang akhirnya untuk surat At-Tahrim, di mana Rasul mengharapkan itu mati. Ibu dapat cerita itu kenalnya. Suatu ketika Nabi Muhammad pergi ke rumah salah satu istrinya dan dikasih madu. Maka minum madu. Aisyah ini dekat dengan Hafsah. Siapa namanya? Hafsah nih. Hafsah. Salah satu istri Nabi Hafsah namanya. Umurnya tidak beda jauh. Dia dekat. Istri Rasul yang dekat. Dia bilang Hafsah nanti kalau ada Rasul bilang boleh Rasul bawa apa? Jadi ketika Rasul bilang, kau kenapa belum kata Rasul, aku minum madu. Ini baunya seperti bau alkohol. Ini bukan madu. Maka kata Rasul, baiklah, mulai hari ini aku akan minum madu. Aku betul. Terus sudah mengatakan bahwa Nabi mengapa Allah mengharapkan apa yang Allah halalkan. Jangan sampai untuk menyenangkan orang yang kita cintai, kita mengharapkan sesuatu yang Allah halalkan. Nabi pernah dan kita juga Allah. Nabi itu kelebihannya kalau buat kesalahan, kekhilafan langsung betul. Kalau kita buat salah, ditegur tak merasa ditegur. Nah itu ada orang yang kita tolak, tapi buat kesalahan itu ditegur untuk lagi. Kalau kita buat salah, kemudian Allah ngasih musibah sebagai bentuk teguran kesalahan kita tidak merasa. Kita malah berpikir Allah ngasih ujian untuk menaikkan derajat di sisi Allah. Hati-hati, kita kalau diberi musibah atau ujian oleh Allah, maka lihatnya ada dari sisi kita bahwasanya Allah memberi ujian itu untuk melakukan dosa. Tapi kalau saudara kita diuji, kita tak boleh melihat dari sisi itu. Bapak ujian pada dosa, tidak boleh. Tapi kalau saudara kita diuji, kita menghiburnya, sabar. Allah sedang menguji, Allah akan menaikkan derajat. Paham bu? Jadi kalau lagi dia kalau dia itu ketika angel sudut pandang itu pada dirinya, Allah berkenan ada dosa. Kenapa dosa? Asal ujian sama Allah mengumpulkan dosa-dosa kita. Jadi kan ujian itu bisa mengumpulkan dosa, bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Tapi kalau kita bilangnya Allah menguji kita karena dosa kita. Kalau orang Allah menguji mereka karena Allah yang menaikkan derajat mereka. Paham maksudnya tuh? Begitulah aku sudah mengajarkan kita sehingga pada saat yang kita akan terjaga. Lanjut, masih ada beberapa menit lagi bu? Nah, 3 menit. Kita masuk ini dulu, kecerdasan Aisyah. Ya. Jadi Aisyah itu dia ditinggal oleh Rasulullah saat 18 tahun. Jadi cuma berapa tahun itu semua. Kalau dari tadi penerimaan pertama umur 11, berarti cuma 9 tahun. Kalau yang kedua umur 11, berarti cuma 7 tahun. Sebentar bersamaan, kita ngomong ijazah kan? Betul ngomong ijazah. Tapi dengan waktu yang sebentar itu Aisyah itu hafal Quran 30 juz. Bukan hanya hafal, tahu asbabun nuzulnya, tahu kandungannya. Aisyah menghafal 10.000 hadis.
dan meriwayatkan 2.210 hadis. Aisyah adalah orang keempat yang terbanyak meriwayatkan hadis setelah Bukhari dan pertama. Pertama Bukhari, kedua Ibnu Abbas, ketiga saya lupa namanya, keempat Aisyah yang meriwayatkan hadis Rasulullah. Kemudian Aisyah itu pelajaran fikih. Ibu pernah punya buku tentang fikih. Fikih kan banyak, bukan hanya fikih wanita, banyak fikih yang lain. Fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jual beli, banyak. Sepertiga ilmu fikih itu disumbangkan oleh pengetahuan Aisyah. Jadi apa hikmah Aisyah dinikahi muda? Allah ingin memberikan hikmah agar Aisyah itu bisa banyak ilmu. Ketika dia selagi muda, kalau sudah umur 40 tahun pergi ngaji, sering lupa, payah menangkapkan kalau pergi ngaji anak muda umur 15 tahun, kuat anak muda turunnya. Semangat anak muda belajar. Semangat kalau kita berkelingan, rumah sakit pinggang lah, hendak bersuara hati lah. Aisyah meninggal di usia 66 tahun. Berarti 48 tahun Aisyah mengabdikan dirinya mendidik kaum muslimin. Aisyah itu 26 tahun berbuat pada anak muda, tampil luar biasa. Kata Rasulullah, sahabat yang terkenal di kita suka Ali bin Abi Thalib. Kalau aku budak ilmu, kata Rasul, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam sejarah dikisahkan beberapa kali Ali ditanya, Ali mengatakan, coba kepada Aisyah, dia pasti lebih tahu dia. Walaupun Aisyah perempuan, tapi ilmunya diakui. Saya ingin bisa ada lucu sebenarnya, tapi ini menunjukkan betapa Aisyah itu wawasannya luas. Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, dia bilang, siapa yang hari ini ikut memandikan jenazah dia dapat pahala 1 kilo. Siapa menjalankan 1 kilo, siapa mengumpulkan 1 kilo. Maka orang yang kilo itu apa? Nanya ke Rasul, tidak sempat bertanya. Akhirnya mereka mendatangi Aisyah, wahai Aisyah, 1 kilo itu apa Aisyah? Pikiran kita mungkin 1 kilo itu sebulan, ya. Apa kata Aisyah? Rasul mengajarkan kepada bahwasanya 1 kilo itu sebesar bukit itu, sebesar bukit kilo itu bukit Uhud sebesar bukit. Jadi kalau orang menyolatkan jenazah 1 kilo, mandikan jenazah 1 kilo, mengantarkan jenazah ke kubur 1 kilo. Apa kata sahabat? Ya Allah Aisyah, sudah berkilo-kilo kita banyak kilo yang kita sia-siakan, maksudnya orang meninggal kita tak datang, gitu kan? Kalau kata sahabat yang rajin melakukan kifayah, ya Allah ternyata sebenarnya itu pahala yang kita dapatkan dari berkilo-kilo, berbukit-bukit pahala. Jadi begitulah Aisyah itu cerdas. Banyak ilmu yang ditanyakan ke Aisyah. Terus saya ingin itu. Suatu ketika sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling kamu cintai? Maka kata sahabat, Aisyah. Bukan itu maksudku, kata sahabat tadi. Maksudku bina hijau. Maksudnya dari kalangan lelaki. Ayahnya Aisyah. Maksudnya aku berangkat. Jadi Aisyah itu begitu istimewa dengan kata Rasulullah. Ayahnya itu begitu istimewa. Sampai dengan kisah kecemburuan yang termengerti. Belum pernah sebelumnya. Karena tapi cemburunya tetap bertakwa. Tahu nggak cemburu tetap bertakwa? Ini tuh kalau cemburu suami kadang ngomong kan ibu panggil mau buka gitu. Itu cemburunya nggak takwa.
Ya, cemburu tetangga. Ini kisah cemburu tetangga. Rasulullah menikah dengan Sofia. Sofia ini secara fisik dia putih, walaupun Aisyah juga putih, maka dia juga dia Humairah. Kalau dia sebenarnya merah, iya Humairah. Kadang-kadang langsung panggil Aisyah dengan Aish. Iya Aish. Aish itu bahasa artinya hidupku, iya hidupku. Padahal ada yang dipanggil oleh suami kita, iya hidupku, iya jiwaku. Kita apa? Kita dipanggil kok. Belahan jiwaku, gitu ya. Jadi ya Aish, ya Humairah panggilan kepada Aisyah. Jadi Sofia itu dia cantik, putih, dan bapaknya kepala suku, anak orang kaya. Maka ketika Rasul menikah Aisyah itu mulai muncul bicara dari istri Rasul, macam-macam lah komentarnya, ada positif dan negatif. Jadi suatu ketika Aisyah ini, si Sofia ini datang menjumpai Rasulullah karena ada perlu. Coba lihat ya. Dia ada perlu. Tapi dia berada juga untuk itu. Wahai Aisyah, bolehkah aku tetap menentang rumah itu? Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Coba pandainya menjaga perasaan antar sesama istri. Suatu ketika Aisyah berkata kepada wahai Rasulullah, menurut Sofia bagaimana? Menurut gimana Aisyah? Cantik sih, kata Aisyah. Tapi kan tetap saja ya Rasul. Dia itu kan Yahudi. Dia itu kan Yahudi. Bapaknya Yahudi juga. Maksudnya gini, coba. Dia kalau cemburu dia tetap cantik sih. Tapi dia itu ya suka bohong. Dan itu dia tidak kenal tentang bohong. Tapi cantik sih. Tapi tetap saja ya Rasul. Dia kan Yahudi ya. Yahudi apa maksudnya? Jadi ketika dia cemburu dia tetap dalam diri takwa. Dia tetap Yahudi ya Rasul. Kalau aku Aisyah ini kalau aku beriman, aku beriman. Jadi aku diberi dari Sofia. Suatu ketika Rasulnya Aisyah kata Aisyah gini, Rasul Sofia itu memang cantik ya, tapi saya kayaknya selalu dengan bisa berlaku. Tapi saya awalnya tidak tidak ada kalimat yang menjelaskan kalimat lanjutan. Lehernya itu kenapa? Apakah pendek? Apakah kurang genjang? Apakah ada longgar? Ya, tidak asal stop. Kenapa? Karena adabnya itu orang ketika dia ingin, dia muji gitu kan. Tapi ada kurangnya